Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Wonolopo, Ibu Sri Widyastuti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 02 Wonolopo. Selamat datang di acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Diah Isnani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada siang hingga selesai nanti. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu untuk susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti acara diseminasi, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Marilah Bapak Ibu semuanya kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembukaan, yaitu baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara diseminasi pada siang hari ini berjalan lancar. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sugihati. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah kepada Ibu Sri Widyastuti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 dengan kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak dari SD Negeri 02 Wonolopo, yaitu Ibu Diah Isnani. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Diah Isnani, sarjana pendidikan, tentang budaya positif nanti dapat kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah
anak-anak didik kita nanti mempunyai karakter yang baik dan berkepribadian yang baik. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Tia Isnani bermanfaat bagi kita semua, juga bagi anak didik kita semua. Demikian sambutan dari kami. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti diseminasi budaya positif sampai selesai. Semoga nanti Bu Tia Isnani di dalam mengikuti program-program calon guru penggerak ini diberi kelancaran dan diberi kesuksesan sampai akhir dan mendapatkan nilai yang baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Yang selanjutnya adalah inti acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Tia Isnani, calon guru penggerak angkatan 11. Waktu dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 02 Wonolompo, Ibu Sri Widyastuti SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan sejawat, serta karyawan SDN 02 Wonolompo. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan rahmat taufik hidayahnya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abdul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita nanti termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat nanti di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, santai saja nggih Bu, Pak, nggih. Mboten usah terlalu tegang maupun serius nggih. Kita di sini berbagi ilmu nggih di sini. Izinkan saya untuk memaparkan tugas saya ya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Saya diberi tugas untuk memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan harapan setelah pelaksanaan kegiatan ini nanti kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kita bisa memajukan sekolah kita bisa mewujudkan sekolah impian kita, dan bisa mewujudkan visi sekolah kita. Amin Allahumma amin. Mohon izin untuk menyampaikan diseminasi untuk hari ini. Nah, ini Bapak fasilitator saya, Bapak Rano SPD, dan Ibu pengajar praktiknya Ibu Angki Nyiptosari SPD, dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Widyastuti SPD. Nah, sebelum kita mulai, ini ada sedikit pertanyaan sebelum kita mulai. Nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju napa mboten Pak Bu? Tidak setuju Bu. Tidak setuju. Ada yang setuju? Tunjuk jari. Semua setuju? Setuju? Setuju. Oke. Nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju napa mboten? Setuju. Yang setuju cung angkat tangan. Yang tidak setuju? Ada 2. Oke. Yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Setuju Tante. Terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju nggak betul?
Yang setuju tunjuk jari. Sedoyo. Oke, yang tidak setuju nggak ada. Oke. Nah, nanti jawaban Bapak Ibu guru itu nanti betul atau kurang betul, nanti kita akan mendapatkan jawaban setelah melaksanakan diseminasi budaya positif. Ya, nanti jawaban terbaik itu yang mana toh? Nanti kita akan belajar di sini. Oke, lanjut. Nah, apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai yang diterapkan di sekolah itu berarti nilai positif atau nilai negatif, Bapak Ibu? Positif. Nilainya yang baik ya, nilai positif. Contoh nilai-nilai positif, mau kenapa Pak? Menjaga kebersihan, Bu. Terus menjaga kebersihan lingkungan itu nilai-nilai positif. Satu lagi, apa Bu nilai-nilai positif? Bersikap sopan santun kepada guru dan teman. Nah, itu bersikap sopan santun, karakter ya Bu, karakter sopan santun, disiplin, tanggung jawab, toleransi, empati, termasuk nilai-nilai disiplin positif yang ada di sekolahan kita. Oke, ini Bu, masuknya dari positive mindset, pemikiran yang positif. Nah, di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi strategi-strategi yang akan kita terapkan untuk menciptakan budaya positif itu ada 1, 2, 3, ada 6. Dari ke-6 konsep inti atau strategi yang sekiranya asing yang mana Bapak Ibu? Yang menurut penjaringan saya kok masih asing ya, belum pernah dengar, itu yang mana? Yang bawah, yang segitiga restitusi, iya, itu yang belum kita pelajari karena di sini nanti kita akan membahas segitiga restitusi. Untuk disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol seorang guru, insya Allah sudah kita menerapkan, ya. Tapi untuk yang segitiga restitusi baru kali ini. Oke, kita sama-sama belajar ya Pak Bu. Sedanten ini ngantuk nopo terus nanti masih fokus. Breaking. Kok kayaknya agak ngantuk ya breaking. Nanti kalau saya bilang cek sound ya, cek kalian hu, ya Bapak Ibu hu. Kalau sound ha. Jadi cek sound hu ha. Betul ya? Untuk meningkatkan konsentrasi kersane mboten ngantuk. Oke. Cek sound ha. Cek sound cek sound sound cek cek sound ha. Oke nggih. Pun kersane mboten ngantuk. Lanjut. Ini permainan nih Bapak Ibu. Nanti kan Bapak Ibu bermain dengan sebelahnya atau di sampingnya. Ya, di sini permainannya namanya cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena apa? Begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu barang yang sangat berharga. Sementara tugas B atau rekan Anda adalah mencoba untuk dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Ya, teman Anda B boleh membujuk, boleh merayu, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda sejumlah uang agar Anda bersedia membuka tangan rekan Anda. Monggo Bu dipraktekke. Masuk dengan Bu Gi. Bu Susi dengan Pak Ketapur dengan Pak Edi, monggo. Salah satu dipegang. Salah satu dikepalkan, nggih. Yuk. Salah satu gantian. Punya Ibu Gi dulu. Satu dikepalkan Pak
Ayo toh dibuka. Aku pengen ngerti sini ya. Kemungkinan jenengan itu membuka itu atas keinginan sendiri atau dirayu oleh teman Anda? Dirayu. Atau mungkin enggak jenengan itu tetap kekeh menutup kepalan tangan Anda. Jadi tidak mau piye caranya walaupun dirayu maut sekalipun tetap ditutup. Ada kemungkinan enggak? Ada. Berarti ada dua kemungkinan. Nah, jika kira-kira pertanyaan saya begini, jika Bapak Ibu ada yang berusaha untuk membukanya aja atau tetap saya nggak mau membuka, ini barang berharga saya tetap saya pakan, itu merupakan kontrol diri atau tidak Bapak Ibu? Kontrol diri ya, jadi kontrol dari diri sendiri untuk pengen membuka atau tetap mengepalkan tangan. Nah itu nanti saya akan arahkan kepada nilai disiplin dari kontrol diri sendiri, itu faktor dari dalam diri sendiri akan saya arahkan ke nilai disiplin. Oke? Nah, nilai disiplin itu kalau kita berpikir tentang disiplin, pikiran kita pasti aturan, hukuman, peraturan, betul? Karena disiplin artinya itu. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari percobaan kita tadi. Ada pergeseran dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Itu betul atau salah Bapak Ibu? Guru itu mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa tidak? Bisa? Bisa tidak? Bisa. Nah, contohnya misalnya anak sudah dikasih tugas di rumah. Terus ternyata besok pagi anak itu tetap tidak mengerjakan tugas. Nah itu kita ngontrolnya anak bagaimana? Bisa tidak? Tidak ya? Karena tidak bisa mengontrol. Tidak bisa mengontrol anak karena walaupun sudah dikasih PR, ada aja yang tidak mengerjakan PR. Jadi kontrol diri itu berada pada diri sendiri. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu salah ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Contohnya begini, Bapak Ibu punya murid yang pintar, yang berprestasi, kemudian Bapak Ibu kasih penghargaan, apresiasi hadiah. Nah, itu efektif atau bermanfaat tidak itu? Apa setiap tahun jenengan kasih hadiah terus, nanti lama-lama anak jadi malas karena apa? Tidak dikasih hadiah. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tidak benar. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak? Tidak ya? Tidak. Contohnya apa? Misalkan anak kita udah berusaha membuat gambaran, menggambar seni rupa itu gambarnya sudah bagus, tapi kita kasih masukan atau kita kritik sedikit. Nah, ini bagus nih, kurang iki, kudune mbok kasih ini ya, misalkan gitu. Nah, itu perasaan anak itu merasa bagaimana? Sedikit kecewa, merasa berkecil hati. Gambaranku sampai apa kok mosok guru Pak guru sih kayak masukan jari elek. Jadi bukan jelek, maksudnya masih ada masukan dari gurunya. Itu membuat anak menjadi minder atau down. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak benar. Jadi guru nggak boleh memaksa kepada muridnya atas kesadaran murid sendiri. Lanjut. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon tadi kepada pendekatan teori kontrol?
Jadi stimulus responnya begini Bapak Ibu, realita kebutuhan kita sama, padahal untuk teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat dia yang sama, padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang tentang dunia. Itu sesuai dengan persepsi masing-masing. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku memiliki tujuannya apa? Misalkan pengen selamat atau pengen senang atau pengen bahagia, itu punya tujuan sendiri-sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalnya memaksa seseorang pas bujukan gagal, itu di teori kontrol kolaborasi, bukan pemaksaan, tapi kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Itu yang benar adalah model berpikir menang-menang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang menang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Jadi sama-sama. Lanjut. Nah, disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berdisiplin. Contohnya, misalnya anak datang terlambat ke sekolah, itu jadi kebiasaan terus dia langganan terlambat. Nah itu karena dia apa? Dia belum ada kontrol, belum ada disiplin dari dalam diri sendiri. Dia punya faktor dari luar atau ekstrinsik yang membuat dia itu ketakutan karena ada aturan. Jadi nggak ada kesadaran dari diri sendiri. Aku pengen disiplin, aku isen mosok yo telat terus. Aku pengen tidak datang terlambat. Itulah disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu kita terapkan dalam apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6 yang sudah kita terapkan setiap jam 10 atau di sebelum pembelajaran kita melaksanakan lagu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Nah, sini ada motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu pilih yang nomor berapa dari nomor 1, 2, 3. Yang satu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapat imbalan atau penghargaan. Terus yang ketiga, menghargai diri dan menjaga orang yang mereka inginkan. Pilih yang mana Bu Sugianti? Satu. Mas Jo pilih yang mana? Nomor 1, 2, 3. 3. Bu Anita? 3. Pak Edi mana Pak? 3. Oke. Dan nanti kita belajar bersama-sama. Ini maksudnya apa sih? Motivasi perilaku manusia kok ada 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, banyak sekali ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sekilas nanti kita bisa sharing lagi lebih detail di komunitas belajar kita ya. Yang kita laksanakan setiap 2 minggu sekali, Kombel Juber maju dan bergerak di SDN 02 Wonolopo. Di sini ada identitas gagal, itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Misalnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya murid anak belajar taat peraturan. Kalau untuk direstitusi, murid atau anak
anak belajar memecahkan masalah. Di situ ada. Kemudian itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar tanpa kesalahan. Di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Terus di sini, nah, berdasarkan bagian di atas, berikut penjelasan tentang apa sih hukuman, konsekuensi, restitusi itu apa? Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Misalkan aturan di tempat kita, anak itu tidak boleh pakai sepatu warna putih. Lah ada murid kita yang datang ke sekolah udah datang terlambat, sepatunya putih. Misalkan namanya si A. Ini Pak Guru, Bu Guru ya. Kamu sudah datang terlambat, sepatu kamu itu warna juga putih. Kamu melanggar peraturan enggak? Iya Bu, misalkan. Nah itu hukuman kepada anak itu langsung ya satu arah. Karena kamu melanggar aturan, coba lari lapangan 2 kali. Habis itu kamu masuk ke kelas, lepas sepatumu sampai jam selesai pelajaran. Nah, itu adalah hukuman yang diberikan kepada guru. Jadi satu arah, tidak terencana, kemudian bisa berupa psikis atau fisik. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Berarti modelnya peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan yang bikin Bapak Ibu guru ya, komite. Jadi anak tidak terlibat dalam peraturan sekolah. Itulah konsekuensi. Kemudian yang restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan yang tadi ya, misalkan yang datang terlambat itu tadi, nah kamu pasti ada alasan kenapa kamu datang terlambat. Iya Bu, nah coba jelaskan apa alasanmu, kok kamu sering sekali datang terlambat. Bu, saya di rumah itu membantu ibu saya jualan, kalau malam saya masak, bantu ibu menyelesaikan dagangannya, pagi dijual oleh ibu. Jadi saya bangunnya terlambat karena kalau bahasa Jawa ini keringan, karipan gitu, bahasa Jawa ini karipan. Nah itulah ada tujuan, ada alasan mengapa anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Nah kalau tahu seperti itu, nanti apa yang akan kamu lakukan biar kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Saya tidak akan itu Bu, misalkan tidur terlalu malam, saya akan menyetel alarm HP saya misalkan. Itu suatu solusi dari anak tersebut. Jadi kita tidak istilahnya yang memberikan solusi, kita cuma mengarahkan, mendampingi untuk mencari penyelesaian solusi dari permasalahan anak tersebut. Lanjut. Nah, coba dijawab. Konsekuensi atau hukuman. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang lain? Bu, Pak? Hukuman. Terus nomor 2, nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Hukuman konsekuensi. Pak Edi. Hukuman. Hukuman. Oke, sama. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena ramai sendiri di dalam kelas. Jadi anak itu disuruh berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terakhir.
membersihkan WC karena mengguli temennya. Ada anak yang diguli terus bu guru menyuruh untuk membersihkan WC. Hukuman? Oke, kita buka jawabannya yang benar. Nah, yang benar nomor 1. Tidak apa-apa, sambil belajar nanti kita paham. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat itu konsekuensi ya. Saya lari mengelilingi lapangan tadi hukuman, membersihkan jam betul konsekuensi ya. Murid diminta bus hukuman, berdiri jam berkelas hukuman, membersihkan WC hukuman. Oke. Nah di sini Bu, Pak, ada istilahnya dihukum oleh penghargaan. Maksudnya dia sih. Nah saya kalau tidak di CGP ini saya juga belum tahu kok dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana ya? Yang nomor 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti tadi yang saya sampaikan. Jika anak itu diberi penghargaan, kita kasih apresiasi karena dia mendapat peringkat 1, itu apakah selamanya kita bisa memberi penghargaan sampai anak itu lulus misalkan? Apa tiap tahun kita kasih? Tidak ya. Kalau mungkin jangka pendek bisa, kalau untuk jangka panjang tidak bisa. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Emang tidak efektif ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalkan dia dengan Giarti. Bu Giarti itu dapat hadiah penghargaan terus karena rajin, karena disiplin. Nah nanti dianya merasa Allah saya dikasih hadiah berbukti, aku piye hubungan aku jadi piye. Nah itu merusak hubungan. Contohnya itu penghargaan mengurangi ketepatan. Jika anak itu selalu dikasih penghargaan, dikasih apresiasi atau hadiah, suatu saat pasti dia males. Karena apa? Dia tidak mempertahankan kualitas diri dia. Karena apa? Merasa kok aku gak dapat hadiah ya, padahal aku udah betul. Nah itu akan mengurangi prestasinya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, sama jadi males ya, nanti kayak hadiah ujung-ujungnya nanti kayak hadiah enggak aku kayak gitu ya. Kemudian penghargaan menghukum, jadi anak merasa dihukum karena apa? Ranking siji untuk hadiah, ranking loro orang. Padahal aku ya ranking loro loh, aku ya pinter ya, kacek sidik orang untuk hadiah. Nah itu dia merasa terhukum oleh suatu penghargaan. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas Bu sekarang bukan peraturan kelas? Ini saya bagi sticky note ya. Coba nanti diisi. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas dulu? Semuanya. Dulu kan kita tahunya oh iya peraturan kelas. Sekarang di kurikulum Merdeka itu menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nggih, santai saja, monggo sambil diunjuk, dipun rahabi ingkang sampun wonten kajenge panjenengan piyambak-piyambak. Niki boten tes ujian nggih, cepet mawon. Boten terlalu lama. Mengapa keyakinan kelas bukan kok peraturan kelas? Sinten sing badhe menjawab? Yang mau mewakili teman-teman? Bu Anita nggak sudah? Bu Anita, monggo.
universal dan dapat memotivasi siswa secara intrinsik. Terima kasih jawabannya dari Mas Cuk Murdianto, guru mata pelajaran PJOK. Betul sekali. Oke. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini. Nah, sebagai gambaran, coba. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan atau keyakinan? Peraturan? Peraturan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena peraturan untuk memakai helm itu kita ikut membuat peraturan, betul? Betul. Tidak, ya. Berarti itu peraturan. Tapi kesini bisa kita masukkan ke dalam nilai disiplin. Contohnya begini, saya memakai helm berkeyakinan biar selamat, biar tidak terjadi sesuatu jika memakai helm. Itu keyakinan seperti itu sepakat atau betul? Sepakat? Sepakat ya? Sepakat. Memakai helm itu untuk keselamatan, nilai-nilai keselamatan. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan atau keyakinan? Awalnya peraturan, ya awalnya peraturan. Tapi kesini karena kemarin ada pandemi, itu kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita, takut karena apa? Nanti terjangkit COVID. Nah itu untuk nilai keselamatan diri kita berusaha untuk menjaga keselamatan diri kita. Lanjut. Nah, jawabannya ini tadi ya, betul ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kemudian untuk peraturan biasanya dibuat guru bersifat satu arah. Lanjut. Dan di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas yang di awal kemarin ya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas, tapi setidaknya kita sudah membuatnya. Oke. Yang pertama, prosedur yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi anak kita bagi sticky note atau kertas seperti biasa, nanti disuruh untuk memberikan suatu ide atau gagasan. Ayo kita membuat kesepakatan kelas yuk nak, dibagi sticky note-nya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi anak-anak itu memberikan ide gagasan itu kita catat. Kita catat semua masukan. Setelah itu ganti kalimat negatif menjadi positif. Kalimat negatif menjadi positif maksudnya begini. Misalkan yang datang terlambat ya, jangan sekali-kali datang terlambat. Itu kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu. Kemudian contoh lain, jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu nanti kita ganti negatif ke positif. Setelah itu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti akan banyak murid Bapak Ibu itu membuat ide itu kita kelompokkan jenisnya. Ini yang tingkah laku, ini yang untuk kesehatan, ini yang kedisiplinan, ini yang tentang kesehatan, menjaga kebersihan, piket. Itu kita kelompokkan ke dalam jenisnya masing-masing. Setelah kita kelompokkan, baru kita tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun dari 3 sampai 7 keyakinan kelas. Jangan banyak-banyak ya. 3 sampai 7 keyakinan kelas saja. Kemarin saya juga sudah buat di tahun kemarin, tapi lumayan banyak ya. Nanti kita kurangi. Yang penting sudah mencakup poin-poin disiplin di sekolah kita. Lanjut, setelah itu kita tinjau dan kita setujui dengan apa? Menandatangannya. Anak nanti suruh menandatangani sticky note yang telah dia tulis. Ditandatangani ayo. Kalau tidak bisa ucap jempol. Misalnya anak belum bisa tanda tangan, gimana?
bagus ya, ada cap jempol dari anak-anak kita mengelilingi pinggiran kertas plano. Setelah ditandatangani, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Ampun ditempel nang dhuwur atap itu nggih Bu Pak. Wah, angel lho anakku buka. Karo maca lho angel sik apa meneh sik. Nggih, kita tempel di yang kelihatan bisa langsung anak bisa melihatnya di sebelah pinggir pintu atau di dekatnya papan tulis. Lanjut. Nah, di sini di poin yang kelima kayaknya ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima itu, Bapak Ibu guru condongnya milih sebagai posisi yang mana? Cung? Manajer, yang lain? Manajer, Bu? Pemantau, Mas Cuk? Teman, Bu? Ki, sudah. Bu Apri? Manajer aja, Bu? Titik? Sudah manajer. Iya, oke. Kita bahas satu-satu. Berikut ini contoh video posisi kontrol guru. Nah, ini sebagai posisi penghukum. Kita lihat ya. Cuma ilustrasi Pak, ini skenario yang dibuat. Iya, contohnya. Ya Pak. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. Saya malas sekali ya jadi anak. Dasar malas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sama, kamu berdiri lapangan pacaran 2 kali. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyakiti. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid akan cenderung memberontak, bahkan menyimpan konflik. Lanjut, sekarang posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Siapa? Kamu menang waktu baca Cina. Kamu senang ya? Jadi bapak susah. Apa? Tidak Pak. Kamu suka ya kalau bapak itu kepala sekolah. Terus bapak harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau bapak tidak ke kepala sekolah, Bapak. Bapak, maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin bapak susah lagi ya nak. Bapak tidak akan lupa lagi kalau kamu posisi membuat merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung
maju. Siapa? Bapak juga. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya. Ya Pak, saya terlambat, bukan saya Pak. Kamu malah menyalahkan kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya Pak, saya memang terlambat bangun tadi. Biarpun saya larinya kencang, tetap gak kejar Pak. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng Bapak ya. Di Bapak bisa kan? Bisa Pak. Ya sudah sana, kelas Bapak beresin bisa asisten kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab ini. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya sehingga nilai waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu. Lanjut, ini posisi sebagai pemantau. Tadi Bumi ya. Monitoring. Siapa? Siapa? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Siapa sudah tahu konsekuensinya kan? Jika terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Pak. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir posisi sebagai manajer. Siapa? Maaf Pak, saya terlambat. Ya, sekolah masih
manager. Ini kita kupas satu-satu dulu. Yang posisi penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Kemudian hukumannya fisik atau verbal. Dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau guru mata pelajaran tertentu. Itu yang penghukum. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah itu suara lembut namun menyalahkan siswa. Jadi guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru merasa menderita. Ayolah, kamu nggak kasihan ya sama bu guru, nanti bu guru ditegur sama kepala sekolah. Nah itu merasa guru menderita. Kemudian dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Jadi anak mentalnya down begitu, guys. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersendau gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya ada Bapak Ibu, murid tergantung pada satu orang. Pak Cuk kayak guru kok ya nyenengke banget, aku seneng banget sama Pak Cuk. Contohnya membuat siswa tidak mandiri, tergantung dengan Pak Cuk begitu. Kemudian yang posisi pemantau, nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi dengan dampak, menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Untuk posisi yang ideal di 5 posisi kontrol itu adalah manajer dengan suara netral, tercipta identitas positif yang berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Jadi bukan kita yang memecahkan masalah, tapi kita cuma mengarahkan, membimbing. Yang mencari solusi adalah murid itu sendiri. Dampaknya murid jadi apa? Mandiri. Siswa memecahkan masalahnya sendiri. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Berikut adalah rinciannya. Coba nomor 1 sampai nomor 4 ini apa ini? Jawabannya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah itu yang mana jawabannya? Kasih sayang atau penguasaan atau kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Kesenangan. Nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kesenangan, kebebasan atau apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Nomor 3, aku hebat kan, bisa bikin bu guru kejar aku. Nomor penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, bertahan hidup. Penguasaan. Nomor 4, aku bosan belajar warnai terus di dalam kelas. Yang mana? Kebebasan atau penguasaan atau kesenangan? Kebebasan. Coba kita lihat jawabannya. Cering. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru, kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan, bisa bikin bu guru kejar aku, penguasaan, dikuasai. Aku bosan belajar, kebebasan. Nah, di sini ada dunia berkualitas. Nanti satu-satu mewakili pertanyaan dijawab ya. Yang nomor 1, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Sini Pak Edi. Ibu. Iya. Ibu, surga itu ada di telapak kaki ibu. Luar biasa. Kasih aplaus dong Bapak Ibu. Ibu langsung ya. Nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang terpenting dalam hidup Anda nilai kebajikan apa? Jujur. Ya, nomor 1 adalah prinsipnya jujur. Wong urip kudu jujur. Orang jujur racun. Enggak gitu, oke? Jujur itu adalah pegangan prinsip hidup. Dimanapun kita berada, kalau kita jujur pasti akan dipercaya orang, disenangi orang lain. Oke? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda?
Jika Anda jadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda harapkan? Apa Bu? Karakter yang paling Anda harapkan? Mandiri, sabar, bertanggung jawab, bisa ya. Yang selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan saat ini? Buki, pencapaian sampai detik ini yang paling Anda banggakan apa? Iya, alhamdulillah. Lolos P3 tahun kemarin. Oke. Itu pencapaian yang sangat Anda banggakan ya, Ibu. Semoga menjadi guru yang berkualitas. Oke. Berpihak pada murid. Yang selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Guru. Kita sebagai pendidik tentunya pekerjaan yang ideal bagi kita. Ngopo kok pengen jadi guru lah. Awalnya ceritanya juga pengen jadi guru. Oke. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Titik puncak hidup Anda apa? Masuk. Masuk belum menemukan titik. Titik puncaknya hidup belum Pak. Titik puncaknya dalam hidup belum sabar ya, berusaha, berikhtiar dan berdoa. Semoga mencapai titik puncak hidupnya Mas Purdianto. Kita semua mendoakan yang terbaik. Oke. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna apa ya? Berarti dan saling berharga, yang sangat berharga. Keluarga, ya. Dengan keluarga kita bisa hidup tentram, hidup damai. Tanpa keluarga kita merasa bagaimana? Sendiri, hampa, sepi, gersang kandus seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu pertanyaannya begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pernyataannya untuk menstabilkan identitas. Jika ada kasus anak, kita bisa memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ataupun kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Manusiawi sekali nak jika kamu melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Kamu terlambat terus pasti ada alasannya. Nah, itu validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kalau kamu terlambat ke sekolah, nilai apa yang telah kamu langgar nak dengan kesepakatan kita? Nilai-nilai apa yang disepakati? Kalau terlambat itu nilai kedisiplinan. Misalnya membuang sampah sembarangan nak, nilai-nilai apa yang telah kamu langgar? Kamu buang sampah kok di mana-mana tidak pada tempatnya. Nilai apa? Kedisiplinan juga, iya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Kalau datang terlambat pengen jadi apa nanti kamu? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Berikut ada contoh video posisi kontrol seorang guru. Kita lihat video lagi ya. Apa kabar hari ini kamu Nan? Sehat Bu. Kamu tahu kenapa alasan kamu ibu panggil ke sini? Lambat datang ke sekolah. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki kesalahan ini. Apakah kamu ini telah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Belum Bu, masih banyak kesalahan saya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Apa alasannya nak? Karena sepeda saya rusak Bu, jadi saya harus jalan kaki ke sekolah Bu. Berapa jarak rumahmu ke sekolah? 3 km Bu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati?
Apakah kamu masih ingat? Ingat, Bu. Coba, keyakinan kelas apa? Komitmen, Bu. Apa itu komitmen? Menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal masuk sekolah, ya, Bu. Akhirnya kamu bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Saya akan memperbaiki sepeda saya agar tidak seperti ini lagi, Bu. Kamu ingin orang seperti apa, Nak? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, Bu. Untuk memperbaiki proses pembelajaran ini, apa yang kamu lakukan? Memperbaiki sepeda saya, Bu. Saya akan berusaha tidak akan terlambat lagi. Saya hargai usaha kamu. Sekarang, silakan kembali masuk kelas. Terima kasih, ya, Bu. Nah, kembali ke tadi ya, refleksi yang pertama tadi, sebelum kita melaksanakan diseminasi, ini setelah kita melaksanakan, Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau betul? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak setuju. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa? Tidak setuju karena ada dampaknya. Begitu nggih? Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya telah meluangkan waktunya yang harusnya menjadikan istirahat tapi menyempatkan diri untuk mengikuti tugas saya, yaitu memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Harapannya semoga setelah pelaksanaan kegiatan ini kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Sekolah kita semakin maju dan semakin berkibar tinggi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin banyak kekurangan, kesalahan yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, demikian tadi penyampaian inti diseminasi oleh Ibu Dia. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Selanjutnya acara yang kelima adalah lain-lain. Monggo kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru semuanya atau ada yang kurang jelas dari materi diseminasi yang disampaikan, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Monggo Ibu Apri. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Dalam sesi ini saya ingin bertanya. Di sini saya sebagai wali kelas 1 ingin membahas atau ingin bertanya mengenai keyakinan kelas. Kalau kelas 1 kan siswanya belum bisa membaca dan menulis. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang saya hadapi di kelas 1 tersebut? Terima kasih. Mau langsung dijawab Bu Dia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab, semoga bisa memberi jawaban yang terbaik ya. Kalau menurut saya, karena kelas 1 itu dari TK banyak yang belum bisa baca tulis ya. Kalau untuk membuat keyakinan kelas kan otomatis kesulitan. Jadi jawaban saya mungkin bisa dalam bentuk gambar. Jadi gambar yang merupakan itu nilai positif maupun nilai negatif itu kita bikin atau kita print gambar-gambar yang menunjukkan itu nilai-nilai disiplin positif. Contohnya, misalnya ada gambar membuang sampah di tempat sampah, ada gambar anak-anak membuang sampah sembarangan. Nah itu kita print, ya, kita tempel di dinding. Nanti anak-anak biar memilih mana yang akan dia pilih. Oh, buang sampah sembarangan dia pilih misalkan
jangan, salah, jangan ya. Ini mulai sekarang di kurikulum Merdeka, pembelajaran yang saya terima di calon guru penggerak itu mengurangi atau meniadakan kata jangan atau awas, tidak boleh, salah, itu diminimalisir. Jadi nanti misalkan anak menempel sesuai keinginan dia, ditempel. Nah, nanti dari pendapat dari anak-anak itu nanti kita kirim. Kita berusaha untuk mendampingi gambar seperti ini yang membuang sampah di tempat sampah itu baik atau buruk? Baik, Bu. Nah, yang buang sampah sembarang itu bagaimana? Baik atau buruk? Nah, berarti nanti anak bisa memilih sendiri. Seperti itu ya, Bu. Jadi kita menggunakan model gambar nanti ditempel di kertas pelari yang telah kita siapkan untuk membuat keyakinan kelas. Berhubung anak kelas 1 itu belum bisa baca dan menulis. Mungkin itu jawaban dari saya, semoga bisa menjawab. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain? Iya, monggo masuk. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai guru olahraga, pertanyaan saya adalah tentang keyakinan kelas. Apakah yang saya sebagai guru mapel olahraga membuat keyakinan kelas? Dan pertanyaan kedua, keyakinan kelas itu dibuat kapan? Apakah di awal tahun atau saat pelajaran sudah berlangsung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Bapak Guru mata pelajaran olahraga. Kalau untuk keyakinan kelas, menurut saya itu bisa membuat keyakinan kelas khusus guru mata pelajaran PJOK untuk aturan di pelajaran PJOK. Misalkan anak-anak itu di kelas sudah ada keyakinan kelas dan telah dibuat oleh wali kelasnya. Nah, nanti penjaringan sebagai guru olahraga bisa membuat keyakinan kelas khusus untuk pelajaran olahraga, lebih spesifik, lebih mendetail. Misalnya penjaringan buat boleh kalau menurut pemahaman saya. Kemudian keyakinan kelas tersebut dibuat di awal tahun ajaran baru sebaiknya, karena kita kan sudah melaksanakan juga, walaupun prosedurnya belum sedetail yang telah saya sampaikan. Mungkin belum ada tanda tangannya, mungkin anak misalnya nggak bisa tanda tangan, bisa cap jempol seperti itu. Ada yang lain? Sudah? Saya kembalikan ke pembawa acara. Luar biasa sekali acara pada hari ini, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari pemateri. Bapak Ibu, akhirnya selesai sudah rangkaian acara desiminasi oleh Ibu Diah Isnarni pada siang hari ini. Dan untuk mengakhiri, marilah kita tutup bersama acara desiminasi calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Diah Isnarni dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian, saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 02 Wonolopo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Isnarni, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karanganyar yang telah mengadakan desiminasi pada hari ini. Dengan adanya desiminasi pada hari ini, saya bertambah wawasannya terutama tentang budaya positif. Dari paparan materi, terutama saya mendapatkan materi tentang bagaimana posisi kontrol guru. Bahwa selama ini saya itu banyak berposisi sebagai guru, sebagai seorang teman,
tapi ternyata itu masih banyak sekali dampak negatifnya. Dan ternyata posisi kontrol seorang guru yang terbaik adalah sebagai manajer, yaitu dia tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tetapi memberikan solusi yang terbaik untuk siswanya ketika menghadapi masalah. Demikian umpan balik dari saya. Sukses selalu untuk Ibu Diah Isnarni. Terima kasih kepada Bu Diah yang telah menyampaikan materi budaya positif di sekolah dalam kegiatan diseminasi hari ini. Menurut saya, kegiatan hari ini sangat menginspirasi dan bermanfaat bagi kami. Saya akan mempraktekkan budaya positif di sekolah ini pada sekolah kita. Semoga sekolah kita semakin maju dan baik. Semangat terus ya Bu Diah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah. Kegiatan diseminasi materi budaya positif yang dilaksanakan di sekolah ini sangat bermanfaat bagi saya. Karena dengan kegiatan ini saya jadi tahu bahwa dalam membuat keyakinan kelas yang benar, yaitu dengan membuat kesepakatan antara siswa dengan guru yang dibuat secara bersama-sama. Terima kasih, tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Jadi nanti Bu Guru dan kalian, anak-anak semua nanti membuat keyakinan kelas. Nah, untuk apa itu keyakinan kelas? Sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas, biar suasana kelasnya menjadi nyaman, menjadi kondusif, menjadi enak kalian belajar di dalam kelas. Maka kita akan membuat keyakinan kelas. Oke. Nah, tujuan dari keyakinan kelas itu, karena keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan, ya, yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan kelas. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Oke, nah anak-anak, bedanya apa keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu kan dibuat tanpa persetujuan dari pihak objek yang harus melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas itu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang selanjutnya akan ditaati bersama. Nah, nanti jika keyakinan kelas kalian buat, nanti Bu Guru akan membagikan sticky note, ya, membagikan sticky note, ditulis ide kalian, gagasan kalian, pendapat kalian tentang disiplin positif yang harus kita taati di kelas ini, ya. Terutama di kelas ini. Terserah nanti kalian mau memberikan ide atau gagasan apa yang berhubungan dengan kesepakatan kelas yang harus kita taati. Nanti kalau sekiranya kalian tidak bisa atau melanggar dari kesepakatan kelas, gimana, Nak? Nanti jika kesepakatan kelas yang kita buat kalian langgar misalkan, itu nanti bagaimana, anak-anak? Bu Guru tawarkan ke kalian. Mendapatkan konsekuensi. Oke, nah konsekuensinya apa? Mari kita bermusyawarah. Bagaimana konsekuensinya? Anak-anak, nanti jika keyakinan kelas itu sudah selesai kalian buat, kemudian nanti kita simpulkan, kita ambil, ya. Kita menyimpulkan, kita ambil, nanti kita tempel di styrofoam. Nah, misalkan ada anak itu yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas, bagaimana konsekuensinya? Tunjuk jari. Tunjuk jari.
Siapa? Iya Zahra. Kalau 3 kali melanggar, pulang sekolah disuruh membersihkan kelas. Gimana anak-anak, setuju pendapat dari Zahra? Setuju. Nanti kalau setuju berarti nanti keyakinan kelas kita nanti kita tanda tangani. Oke, sekarang ditulis di sticky note yang telah Bu Guru bagi. Yuk ditulis. Ditulis ya.